Salve, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa 8 Oktober 2024, merupakan pekan biasa ke-27. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Allah yang kekal, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Semoga kami dapat beraktivitas pada hari ini dengan baik. Sehatkanlah tubuh kami selalu ya Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini Tuhan mengajarkan kita tentang adanya sebuah kebutuhan dan pilihan. Maria memilih duduk dan mendengarkan sabda Tuhan, sedangkan Marta memilih untuk melayani Tuhan. Apa yang dilakukan Maria dan Marta tidak ada yang salah. Apa yang dilakukan Marta dan Maria seringkali kita lakukan di rumah dalam menerima tamu. Tetapi apa yang dilakukan Marta, Yesus menegurnya karena Yesus menganggap Marta melakukan itu dengan sungut-sungut dan penuh keraguan-raguan. Apa yang dilakukan Marta bukan berarti Tuhan mengecilkannya, tetapi hanya satu yang perlu dan mendesak dari semua kesibukannya, baik itu yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, perkara yang lain boleh saja kita lakukan, tetapi hanya satu yang Tuhan rindukan untuk didahulukan, yaitu kita meluangkan waktu untuk menyapa dan mendengarkan Dia dalam kehadirannya. Sebab semua prestasi kita dan kesibukan kita sesungguhnya tanpa Tuhan hanyalah kekosongan dan kehampaan yang akan kita tuai. Seperti Maria yang hanya merasa cemas, Yesus mengingatkan kita untuk duduk tenang seperti Maria, menyingkirkan semua kepentingan lain, memperlambat waktu kita menemukan Dia dalam keseharian hidup kita. Dari sanalah kita akan menemukan kekuatan dan arah hidup yang benar dalam menghadapi hiruk pikuk dan pergulatan dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui segenap kehidupan kita. Jika tidak demikian, makinlah
Bahkan doa-doa kita pun seringkali diwarnai dengan kegelisahan, ketergesaan, dan instan. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, Maria menjadi contoh yang baik bagi kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Firman Tuhan berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari dan tampak sepele pun, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dan prioritas. Karena Dialah yang menciptakan kita dan yang telah menebus kita, sehingga kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus, khususnya pada saat ini di mana kehidupan sedang membutuhkan perhatian dan dunia digital yang membuat kita memiliki ketergantungan alat digital. Hidup kita begitu sibuk, disibukkan dengan urusan rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, tuntutan kebutuhan, pelayanan, bahkan pertemanan. Rasanya waktu kita begitu tersita dan semakin sedikit, segala sesuatu begitu terburu-buru. Dari kita, Tuhan Yesus dengan Maria dan Marta, kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, Tuhan Yesus menghendaki kita memiliki waktu khusus untuk berdiam bersama Tuhan Yesus. Berdiam dengan kerendahan hati, mendengarkan suaranya yang menjadi anugerah dan berkat, membalut keletihan kita, dan membawa kita pada jalan keluar dari persoalan kehidupan yang menimpa kita. Tuhan juga mau kita mengembangkan sikap seperti Maria yang menjamu tamu dengan sikap hospitalitas, atau memberikan perhatian kepada tamu dengan ramah dan penerimaan yang tulus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kasih sejati membentuk seseorang menjadi pribadi yang selalu tenang, tidak reaktif emosional, dan tidak peduli akan gengsi. Hal ini tampak dalam pribadi Maria, saudari Marta. Ia mendengar langsung keluhan Marta kepada Yesus bahwa dirinya membiarkan Marta melayani seorang diri, tidak membantunya saat Yesus datang. Maria tetap tenang. Ia tidak reaktif emosional atau membela diri. Malahan Yesus yang membela Maria dengan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ia menyambut Yesus yang datang dengan kasih, dan itulah sebabnya ia duduk manis di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Semoga demikian, amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan teragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sekalian semua senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.